Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nita Yana Mulyana dari Prodi Manajemen PJJ S1. Untuk kali ini saya mau presentasikan jawaban UTS dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Kinerja ekonomi mikro dan makro. Kebijakan penanggulangan dampak COVID-19 bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Latar belakangnya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 60,34% terhadap PDB dan sebanyak 97% kesempatan kerja nasional atau Kemenko Perekonomian 2018. Pada masa lalu, UMKM juga telah terbukti memiliki daya tahan terhadap gejolak perekonomian, seperti krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 sampai dengan 1998 dan krisis keuangan global dari tahun 2008 sampai tahun 2009. Namun demikian, pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 telah membawa krisis perekonomian dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Nah, di sini ada dampak COVID-19 terhadap UMKM. Yang pertama adalah dampak terhadap pendapatan mayoritas usaha menengah. Mengalami penurunan pendapatan sebesar 60% sampai 80%. Sementara kelompok usaha kecil dengan tingkat persentase lebih rendah di level 40% sampai 60%, serta usaha mikro dengan tingkat penurunan lebih rendah lagi di kisaran 20% sampai 40%. Nah, ini dia nih Pak untuk grafiknya. Ini 6%. Di sini ada mikro, di sini ada 20% yang mikro juga. Terus ada 38% jatuh di mikro, 22,9% jatuh di mikro juga, 12% jatuh di mikro. Nah, usaha kecilnya yaitu 6%, 15%, 39% sampai 28%. Di sini ada menengah. Menengah itu dari 2% sampai 38%. Selanjutnya, yang kedua adalah penurunan pendapatan berdasarkan lokasi usaha. Berdasarkan wilayah,
mayoritas UMKM yang berlokasi di Sumatera mengalami penurunan pendapatan cukup tinggi dari 60% sampai 80%. Sementara itu, mayoritas UMKM di wilayah lainnya hanya mengalami penurunan pendapatan secara moderat, yaitu 40% sampai 60%. Ini adalah grafiknya, Pak. Di Sumatera dari 4% sampai 39%, turun lagi sampai 10%. Di Jawa sampai Bali dari 5% sampai 27%, turun lagi jadi 12%. Di Kalimantan dari 11% sampai 24%, turun lagi sampai 11%. Di Sulawesi dari 9% sampai 25%, turun lagi jadi 8%. Di NTT, Maluku, Papua dari 2% sampai 16%, turun lagi sampai 18%. Selanjutnya, kebijakan atas dampak penanganan COVID-19 dalam rangka menyelamatkan sekaligus membantu UMKM dalam mempertahankan kehidupannya sehari-hari serta mengembangkan usahanya. Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 PP 23 tahun 2020 mengenai pelaksanaan program PEN, yaitu Program Pemulihan Nasional. Program PEN atau Program Pemulihan Nasional diharapkan dapat membantu dunia usaha, termasuk usaha kecil, usaha mikro, dan menengah UMKM, dan usaha ultramikro serta sektor usaha strategis bagi perekonomian termasuk BUMN. Ini dia nih Pak, skenario dampak ekonomi sampai desain respon kebijakannya. Di sini ada baseline dampak produksi, baseline dampak konsumsi, stimulus konsumen, dan stimulus usaha. Di sini termasuk pariwisata terhenti atau transportasi, akomodasi, restoran, perdagangan turun tajam, manufaktur terganggu. Nah, di baseline ini ada PSBB menurunkan konsumsi masyarakat secara signifikan, baik normal maupun informal. Aktivitas konsumsi berangsur meningkatkan elektronik, pakaian, restoran, hotel, pariwisata, transportasi, dan sebagainya. Di sini ada stimulus konsumen, percepatan dan penguatan subsidi dan bansos untuk masyarakat miskin, dana rentan miskin, tambahan sembako, kartu prakerja, pembebasan tarif listrik, penambahan penyaluran PKH. Atau yang selanjutnya, fokus kelas menengah pariwisata, restoran, transportasi. Di sini yang terakhir ada stimulus usaha. Contohnya ultramikro dan UMKM, yaitu penundaan pokok dan bunga UMKM dan UMI, subsidi bunga kredit UMKM dan UMI. Yang ketiga, insentif perpajakan untuk UMKM. Yang keempat, penjaminan kredit modal kerja usaha untuk UMKM. Dan yang terakhir, dana insentif daerah atau DID. Industri dan BUMN. Contohnya insentif perpajakan untuk industri, yang kedua dana talangan ke BUMN, yang ketiga penyaluran kredit modal kerja BUMN, yang keempat penempatan dana di perbankan terdampak eksploitasi kredit, dan yang terakhir dana dukungan untuk B30. Di sini ada Jumpstart sektor usahanya, Pak.
Terus ini termaksud penjaminan kredit modal kerja UMKM, penyaluran kredit modal kerja BUMN, penempatan dana di perbankan yang terdapat restrukturisasi kredit, dan investasi pemerintah ke BUMN. Yang selanjutnya, kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menjalankan beberapa kebijakan guna mengurangi dampak positif dari wabah COVID-19 ini terhadap masyarakat. Upaya ini mencakup aspek-aspek yang dapat menunjang kelangsungan, yaitu hidup masyarakat seperti bantuan tunai, sembako, subsidi listrik, pelatihan bagi prakerja yang di PKH, serta subsidi gaji karyawan yang berpenghasilan 5 juta ke bawah. Dan ada beberapa kebijakan pemerintah yang dimulai pada awal penyebaran wabah COVID-19 ini pada April 2020. Nah, analisisnya yaitu kebijakan penanggulan dampak COVID-19 bagi kebijakan masyarakat dan UMKM yang telah dijalankan dan telah diberhentikan. Adapun juga beberapa bantuan baru yang diumumkan oleh pemerintah pada semester kedua 2020. Ini adalah contoh dari dana bantuan di COVID-19 ini, Pak. Contohnya yang pertama ada BLT Dana Desa, ada Bansos Sembako Jabodetabek, ada Bansos Tunai, ada penambahan PKH, ada kartu sembako, ada subsidi listrik, kartu prakerja, insentif perumahan bagi MBR, subsidi gaji karyawan, dan yang terakhir bantuan kuota pembelajaran jarak jauh. Nah, selanjutnya kebijakan ekonomi bagi UMKM. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menyelenggarakan program bantuan untuk usaha. Mencakup yang pertama, penundaan angsuran pokok dan bunga UMKM atau UMI. Yang kedua, subsidi bunga kredit UMKM dan UMI. Yang ketiga, insentif perpajakan bagi UMKM. Yang keempat, dana insentif daerah atau DID yang tadi, Pak. Yang terakhir, stimulus modal kerja atau modal kerja darurat khusus bagi UMKM terdampak COVID-19. Dan penjamin kredit modal kerja, aliran dana ke bank himbara untuk kredit berbunga rendah bagi UMKM. Banpres produktif. Persepsi UMKM terhadap program pemerintah. Persepsi pelaku UMKM perlu dievaluasi untuk mengukur efektivitas program tersebut. Jika dilihat dari penerima manfaatnya, persepsi pelaku UMKM diukur dalam jumlah responden yang mengetahui program tersebut, tingkat pendaftaran program, sumber pengetahuan, dan evaluasi terhadap program. Meskipun usaha mikro merupakan mayoritas responden, tingkat pengetahuan mereka sangat rendah dibandingkan dengan kecil dan menengah. Program yang paling tinggi diketahui oleh usaha mikro adalah penundaan angsuran pokok dan bunga, walaupun masih sangat rendah tingkat pendaftarannya. Hal ini karena usaha mikro yang memotong tidak memerlukan penundaan angsuran pokok dan bunga. Ini adalah struktur dari persepsi UMKM yang setelah diprogramkan pemerintah, Pak.
Yang pertama yang tadi ada penundaan angsuran pokok dan bunga untuk UMKM, yang kedua insentif perpajakan untuk UMKM, yang ketiga pinjaman kredit modal kerja UMKM, yang keempat subsidi bunga kredit UMKM dan UMI, yang kelima stimulus bantuan modal kerja darurat bagi UMKM terdampak COVID-19, yang keenam belanja produk UMKM dari pemerintah, yang ketujuh, kerjasama BUMN dengan e-commerce untuk UMKM Go Online. Yang kedelapan atau yang terakhir, training UMKM melalui webinar berbagai bidang dari lembaga atau penggiat UMKM. Yang selanjutnya di sini ada inisiatif transformasi usaha yang telah dilakukan UMKM dalam menghadapi pandemi, yaitu kebijakan terhadap ketenagakerjaan. Untuk usaha mikro, sekitar 42% menjawab bahwa usaha mereka tidak melakukan kebijakan apapun terkait ketenagakerjaan. Namun ada sekitar 17% yang menjawab memberhentikan sebagai pekerja. Kondisi yang berbeda terjadi untuk usaha kecil dan menengah. Usaha dengan skala kecil yang terpaksa harus memberhentikan sebagai pekerja 42% dan merumahkan pekerja dengan mengurangi gaji 31%. Selain itu, ada sekitar 22% usaha kecil yang membayar gaji secara bertahap. Jika melihat berdasarkan sektor lapangan usaha, maka terdapat variasi berdasarkan di sektor mana UMKM bergerak. Sebagai contoh untuk sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan sekitar 30% harus memberhentikan sebagai pekerja. Sama halnya untuk industri pengolahan, sekitar 27% UMKM yang bergerak di sektor ini hanya harus memperhatikan sebagai pekerja mereka. Di sini ada strukturnya nih Pak. Ini struktur dari lapangan usaha. Yang kedua ada berdasarkan sektor usaha. Yang selanjutnya, sudah habis Pak ternyata. Dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.